Salam budaya para peneban sekalian. Ini adalah program kami yang sifatnya berupa catatan-catatan sementara dan akan kami bawakan secara sederhana saja. Catatan-catatan ini suatu saat nanti akan kami olah kembali dalam sajian yang lebih baik, dilengkapi visual ilustrasi hingga menjadi satu edisi tersendiri. Sebagai sebuah wilayah yang kaya dengan ragam budaya, mitos tentang asal-usul padi memiliki banyak versi. Tapi yang akan kita bicarakan saat ini adalah mitos yang terdapat dalam sebuah lontar berbahasa Jawa era tengahan atau Madya. Bahasa ini adalah bahasa yang digunakan di antara era Jawa kuno dan era Jawa baru. Namun, sebelum kita menuju mitos bagaimana terjadinya padi yang kemudian kita kenal, ada baiknya sekilas kita ketahui dulu lontar yang dimaksud. Lontar tindaran leluhur kita ini berasal dari abad 15. Pada bagian kolopuan, jelas tertulis nama naskahnya, yaitu Tantu Panggelaran. Dinyatakan di sana bahwa naskah ini telah disusun secara bersama oleh 4 kelompok di tanah Jawa di dekat Bunu dan selesai ditulis di asrama para pujangga Katritusan tahun 1557 dengan sengkalan Resi Pandawa Buta Tunggal. Teks ditulis dalam bahasa Jawa era tengahan dalam bentuk ganjaran atau prosa. Karena berupa ganjaran, maka isinya cukup panjang dan terbagi-bagi dalam sejumlah peristiwa. Karya ini adalah salah satu karya sastra yang diperkirakan ditulis era Kerajaan Majapahit akhir. Beberapa peneliti berpendapat, jika dilihat dari gaya penulisannya, lontar ini diperkirakan masih sejaman dengan lontar para raton atau calon arang. Sedangkan jika dilihat dari konten, telah cukup jelas juga bahwa naskah ini ditulis ketika ajaran Hindu-Buddha masih memiliki pengaruh cukup besar di Pulau Jawa. Tantu dalam serapan Sanskerta berarti utas, tali, benang atau garis. Sedangkan Panggelaran merujuk pada proses perluasan atau pengembangan. Dengan demikian, Tantu Panggelaran bisa dimaknai sebagai benang-benang jaringan yang terbentang. Bisa juga suatu garis yang digelar atau dihamparkan. Menurut Hadi Sidomulyo yang pernah melakukan ekspedisi atau napak tilas berbagai jejak di Pulau Jawa yang berhubungan dengan naskah-naskah kuno, jaringan di sini merujuk pada rangkaian institusi siwa. Sementara benang-benang atau tantu dapat dilihat sebagai sejumlah variasinya, baik dalam bentuk situs suci, ordo suci, atau garis kelangsungan. Tentu saja yang dimaksud Sidomulyo adalah garis kelangsungan ajaran atau tradisi. Seperti juga kebiasaan para pujangga lampau yang tidak mencantumkan nama dalam karya-karyanya, lontar Tantu Panggelaran juga demikian. Menurut Profesor Stuart Robson yang pernah meneliti karya ini, Tantu Panggelaran bukan sejarah, tapi juga bukan fiksi. Dia bermaksud mempertahankan dan menyampaikan aspek-aspek kehidupan dan keyakinan bagi pemeluknya dalam bentuk karya sastra yang berasal dari tradisi spiritual dan hanya dapat dipahami dengan merujuk pada setting geografis, sosial, dan sejarah Jawa kala itu. Gaya penulisan yang sederhana menunjukkan karya ini bukan produk dari tradisi sastra istana Hindu Jawa, tetapi gaya tradisi lisan yang beredar di pedesaan, dan teks ini menunjukkan ciri-ciri oralitas. Stuart Robson menduga naskah ini ditulis di sebuah tempat di Jawa Timur. Dalam analisa kami, penggarapan naskah yang disusun menggunakan gaya prosa menunjukkan sejumlah kemungkinan.
Di antaranya, gaya ini memang telah menjadi tren penulisan masa itu dan dianggap cukup luas dalam penyampaiannya. Prosa lebih mudah dipahami dan diingat daripada puisi. Dia lebih fleksibel dan dapat digunakan untuk menyampaikan berbagai macam informasi kepada masyarakat umum, termasuk ajaran-ajaran spiritual. Prosa dapat dibaca oleh siapa saja tanpa harus memiliki pengetahuan tentang sastra. Secara teknis, dia bisa memberikan narasi yang panjang dan rinci. Dengan demikian, para penyusun seperti ingin memastikan bahwa pesan mereka dapat dipahami dengan baik oleh pembacanya. Hal yang menarik dari Tantu Panggelaran adalah tidak adanya penggambaran kekuasaan tentang raja. Sebaliknya, karya ini menggambarkan berbagai komunitas suci yang merdeka dari segala kekuasaan pusat. Hal ini juga memunculkan asumsi bahwa para pujangga menginginkan apa yang digarapnya benar-benar fokus pada kosmologi dan agama. Seperti yang telah disebutkan, Tantu Panggelaran secara konten memang lebih banyak berbicara tentang kosmologi, seperti asal-usul alam semesta dan isinya, lebih menekankan aspek spiritual dan metafisika daripada aspek politik dan kekuasaan. Kedua, Tantu Panggelaran ditulis pada abad ke-15, yakni ketika struktur kekuasaan di Jawa sedang mengalami perubahan dan transisi besar. Konflik politik dan pergeseran kekuasaan antar kerajaan mungkin menjadi faktor yang mempengaruhi tidak adanya penggambaran raja secara spesifik. Mereka semacam ingin netral atau menghindari konsekuensi negatif jika sampai terlibat secara politik. Ketiga, Tantu Panggelaran diperkirakan berfungsi sebagai sumber pengetahuan dan pedoman spiritual bagi masyarakat masa itu, khususnya tentang kosmologi dan peran manusia dalam tatanan kosmos. Dengan demikian, gambaran spesifik tentang struktur kekuasaan politik dianggap tidak relevan. Dan yang keempat, mungkin dengan alasan yang lebih kontemporer, peniadaan kekuasaan raja secara politik bisa jadi merupakan kritik terselubung terhadap kekuasaan raja yang dianggap berlebihan dan meninggalkan ajaran-ajaran yang telah ada. Dengan demikian, Tantu Panggelaran diharapkan sebagai penyeimbang. Seperti yang telah disebutkan di awal, dari sejumlah peristiwa cerita dalam naskah ini, salah satunya adalah tentang asal-usul padi. Secara umum dikisahkan, Hyang Kandiawan memiliki 5 orang anak, yaitu Sang Mengukuhan, Sang Sandanggarba, Sang Kantung Malaras, Sang Karungkala, Sang Murati Kandayun. Suatu hari, kelima anak Hyang Kandiawan sedang bermain di hutan. Tiba-tiba, mereka melihat 4 ekor burung terbang melintas. Burung-burung itu adalah kendaraan Batari Sri, Dewi Kemakmuran. Terdiri dari burung perkutut putih, burung puter kuning, burung berkuku merah, dan merpati hitam. Kelima anak Hyang Kandiawan terus mengejar burung itu dan berhasil berada dalam jarak dekat ketika 4 burung itu hinggap di pohon. Sang Murati Kandayun kemudian menembak salah satu burung itu dengan ketapiannya. Tembolok burung jatuh ke tanah, dan ketika dibuka, terlihatlah biji-bijian sesuai warna burung, yakni putih, merah, dan hitam. Kelima anak Hyang Kandiawan tergiur untuk memakannya, khususnya biji yang berwarna kuning, karena baunya harum semerbak. Oleh Sang Mengukuhan, anak tertua Hyang Kandiawan, sisanya kemudian ditanam di ladang. Sedangkan yang kuning, karena sudah habis dimakan bijinya, Mengukuhan hanya menanam kulitnya saja. Beberapa waktu kemudian,
Biji putih, merah, dan hitam ternyata tumbuh menjadi tanaman padi sampai sekarang. Sementara yang kuning tumbuh menjadi kunyit. Karenanya kita sekarang mengenal padi yang berwarna putih, beras hitam, beras merah, dan kunyit. Rahyang Kandiawan tidak lain adalah Dewa Wisnu dalam perannya memerintah dunia. Sedang istrinya, Batari Sri, yang diperintahkan mengajar cara memintal, menenun, dan cara berpakaian bagi manusia, menggunakan nama Kanyawan. Mereka tinggal di Medang Gana sebagai tempat tinggal mula-mula di Jawa. Medang Gana yang dimaksud Pujangga Tantu Panggelaran diasumsikan sebagai dataran tinggi Dieng oleh Van der Molen. Dia mendasarkan Gana sebagai nama singkat dewa berkepala gajah, Ganesha. Ada 30% Raja Ganesha yang ditemukan di lingkungan Dieng. Beberapa di antaranya disimpan di Museum Nasional Jakarta. Karenanya, Dieng dianggap cocok sebagai Medang Gana. Namun, tapu mini Gana atau Gono juga ditemukan di Kendal. Salah satunya adalah Desa Gunung Harjo yang terletak di lereng barat Laut Gunung Ungaran di Kecamatan Limpangan. Peninggalan arkeologi penting yang ditemukan di kawasan ini, terutama yang berada di dekat pemukiman Limut, Segono, dan Gonoriti, membantu memperkuat identifikasi. Nama desa lain yang mengundang perhatian adalah Rambut Gono, tempat suci Gana. Pemukiman subur di tepi utara Sungai Turan Patean ini masih menyimpan makam seorang Sriwudari tertentu. Di balik kisah mitos yang tersurat, ada kalanya para pujangga menyampaikan pesan kearifan di baliknya. Kisah 5 anak yang Kandiawan yang mengejar 4 burung kendaraan Batari Sri itu mungkin adalah alegori yang bisa diinterpretasi secara kekinian. 4 ekor burung yang merupakan kendaraan Batari Sri memiliki warna yang berbeda-beda. Warna-warna tersebut memiliki makna simbolis. Putih melambangkan kesucian atau kebenaran. Merah melambangkan keberanian. Hitam melambangkan kekuatan dari kebijaksanaan, sementara kuning melambangkan kemuliaan atau keagungan. Dengan demikian, 4 ekor burung tersebut dapat diartikan sebagai 4 kekuatan yang diperlukan manusia untuk mencapai kemakmuran. Kemakmuran itu tidak didapat dari langit begitu saja, namun melalui kerja keras, harus dikejar tanpa kena lelah. Ketika sudah saatnya, Sang Maha Murah akan menurunkan karunia-Nya seperti biji-bijian yang berada dalam tembolok burung. Karunia itu adalah sumber daya yang harus dikelola dengan bijak, agar bukan hanya kita yang bisa menikmatinya, namun juga keturunan selanjutnya. Kita tidak boleh serakah agar sumber daya yang ada tetap awet dan tidak cepat habis hingga tinggal kulitnya saja. Keseimbangan harus tetap dijaga. Tindakan menanam biji yang dilakukan Sang Mengukuhan adalah bentuk karma yoga melalui tindakan bakti sehingga Sang Pencipta membalasnya dengan kebaikan pula. Apa yang ditanam akan berbuah. Jika yang ditanam adalah kebaikan, maka buahnya juga akan baik. Demikian juga sebaliknya. Sampai jumpa pada wadana singkat lainnya.